dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada minggu pertama setelah Trinit, setelah Epifanes hari ini, yaitu yang terambil dari buku Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Epifanes itu sering disebut sebagai minggu proklamasi tentang keilahian, tentang Allah daripada Yesus Kristus itu. Itu sebabnya posisinya setelah hari Natal. Karena ketika kita memperingati hari Natal, kita memperingati Yesus yang lahir sebagai manusia, sebagai anak Yusuf, sebagai anak Maria yang lahir di kandang domba. Bahwa Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia yang sama seperti kita. Yang sama seperti kita. Bahkan jika Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 itu, ya, bahwa lebih daripada itu Yesus malah lebih hina dari kita. Ya. Yesus malah lebih hina dari manusia biasa. Itu sebabnya ia bahkan disiksa mati di kayu salib, sebagaimana layaknya orang-orang berdosa pada saat itu. Nah, karena itu di minggu Epifanes ini kepada kita diproklamasikan bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, dialah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita, menjadi Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Karena itu buah daripada pengenalan kita akan Yesus, anak Allah atau Allah yang menjadi manusia, Allah yang imanen itu, maka tugas kita sebagai orang-orang percaya diajak, dipanggil dan disuruh untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Sebagai orang-orang yang telah menerima bayi Yesus itu, maka kita diberangkatkan, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang sangat familiar, yang sangat akrab
dalam sejarah gereja atau dalam sejarah perkembangan kekristenan mula-mula disebutkan bahwa orang Kristen itu semakin dibabat akan semakin merambat. Ya. Orang Kristen itu semakin dibabat akan semakin merambat. Kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sebelum nas kita hari ini, ya, sebelum nas kita hari ini di pasal 7, ya, di pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 54 sampai dengan ayat 60, kitab ini berbicara tentang peristiwa tragis yang terjadi kepada Stefanus, ya, yang terjadi kepada orang Kristen pada saat itu, di mana orang Kristen dikejar, diburu, dan di antara pemimpin tim pemburu orang-orang Kristen ketika itu yang bernama Saulus, yang akhirnya menjadi murid Kristus, murid Yesus, yang berganti nama menjadi Paulus. Maka di depan nas ini kita mengingat, kita melihat sebuah peristiwa yang sangat tragis, yang sangat menyedihkan, yaitu seorang murid Yesus yang bernama Stefanus harus mati dengan cara dirajam, dilempari dengan batu hingga mati. Maka akibatnya orang-orang Kristen ketika itu menjadi tersebar. Ya. Kalau kita membaca dalam pasal 8 ayat 1b dan dalam ayat 4 nanti demikian dikatakan di sana. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Peristiwa yang terjadi kepada Stefanus, peristiwa yang terjadi di Yerusalem, memotivasi orang-orang Kristen ketika itu tersebar, dan mereka membawa Injil itu, mereka membawa imannya itu, mereka membawa nama Yesus ke tempat di mana mereka menyebar. Maka salah satunya adalah dalam nas kita ini, yaitu ke kota Samaria. Kota Samaria yang ketika itu menjadi kota yang sangat anti Yahudi, atau orang Yahudi sangat anti dengan orang-orang Samaria. Bahkan orang-orang Yahudi ketika itu menyamakan orang-orang Samaria itu sama seperti asu, maaf ya, sama seperti anjing. Dan barang siapa yang memakan roti, ya, kepingan roti yang telah dimakan oleh orang Samaria, maka orang Yahudi yang menerima sepotong roti dari orang Samaria itu, bagi orang Yahudi, orang yang memakan potongan roti dari orang Samaria itu sama najisnya dengan orang-orang Samaria. Maka sedemikian antinya, sedemikian bencinya orang-orang Yahudi kepada orang Samaria. Mereka dianggap sebagai manusia yang tidak layak berada dalam kerajaan Allah. Tetapi justru karena penganiayaan, karena orang-orang percaya diburu, dalam nas kita ini Filipus sampai ke kota atau ke negeri orang-orang Samaria. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus pada abad-abad pertama. Dia katakan begini, darah orang martir itu adalah benih gereja. Ya. Darah orang martir itu adalah benih gereja. Dan agaknya memang kalau kita perhatikan, baik dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel dianiaya, dihimpit dalam kehidupan mereka di Mesir, justru pada saat itu perkembangan orang Israel itu sangat luar biasa. Itu makanya Raja Firaun ketika itu menjadi khawatir. Jangan-jangan orang Ibrani ini, orang Israel ini akan semakin besar, dan akhirnya mereka menaklukkan kami. Maka sejak itulah Firaun dengan sengaja berusaha menekan orang Israel
supaya tidak bertumbuh semakin banyak. Bahkan Raja Firaun ketika itu membuat sebuah kebijakan supaya setiap bayi laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh untuk menghempang pertumbuhan itu. Tapi ketika terjadi himpitan yang sedemikian, pengayaan yang sedemikian, justru pada saat itu Allah sangat peduli, Allah sangat berpihak kepada orang-orang Israel saat itu. Demikian juga dalam tradisi atau dalam sejarah kekristenan mula-mula, di mana orang percaya dihimpit, di situ Injil semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dan kita mengingat salah satu kunci kesuksesan gereja mula-mula ketika itu adalah tekanan dari luar yang datang kepada persekutuan atau komunitas Kristen ketika itu membuat mereka semakin bersatu, membuat mereka saling mengasihi, membuat mereka saling berdamai antara satu dengan yang lain. Bahkan kisah para rasul mengatakan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menganggap miliknya, hartanya, rumahnya, mobilnya ketika kalau sudah ada mobil ketika itu, ya, semua yang ada padanya bukanlah milik dia sendiri, tetapi milik bersama. Ya, tetapi milik bersama. Nah, itulah salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan gereja mula-mula ketika itu. Sangat-sangat berbeda, ya. Sangat-sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang Kristen ketika berada di dunia yang nyaman, di zona yang nyaman. Kita mengingat Bapak Ibu Saudara-saudara, kekristenan di Eropa yang mendapatkan kenyamanan yang luar biasa, di Prancis, di Spanyol, yang dulu terkenal sebagai ya negara Kristen, termasuk juga di Amerika, ya. Ketika kekristenan itu merasa nyaman, orang-orang Kristen itu tidak peduli dengan orang lain lagi. Orang Kristen itu tidak peduli dengan imannya lagi. Itu sebabnya grafik kekristenan di Eropa, ya, di Eropa, bahkan di Jerman, di Spanyol, di Prancis itu semakin menurun. Kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi sebuah gambaran iman kepada kita, ya, menjadi sebuah gambaran iman kepada kita. Agaknya setiap manusia, setiap orang, bahkan setiap orang percaya itu membutuhkan ujian iman untuk memurnikan imannya, untuk menguatkan imannya, untuk meneguhkan iman. Sehingga ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, ujian itu kita butuhkan, ya. Cobaan itu kita butuhkan, penyakit itu kita butuhkan untuk semakin memperkuat iman tubuh kita. Maka cobaan, ujian terhadap iman itu adalah sesuatu yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat, supaya iman kita semakin teguh. Dan itu terbukti dari sejarah Israel, terbukti dari sejarah perkembangan orang-orang Kristen mula-mula, di mana kita merasa ujian sangat besar, cobaan sangat besar, penyakit kita tidak kunjung sembuh. Maka pada saat itu kita akan semakin bergantung kepada Tuhan dengan sangat kuat. Maka pada saat itu kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang besar, pertolongan Tuhan yang besar. Karena acap kali kesuksesan, kejayaan kita, kebahagiaan hidup kita, sukacita di tengah-tengah keluarga kita justru membuat pegangan kita, pelukan kita kepada Tuhan semakin merenggang. Dan pada saat itu tanpa kita rasakan, kita semakin jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk dalam pertumbuhan gereja HKBP juga begitu, ya. Tadi di warta jemaat kita sudah dengarkan, kita turut bersyukur bahwa hari ini nanti kami akan melayani ke HKBP Pamulang, yang mereka menantikan izin membangun gereja itu 33 tahun. 33 tahun. Dan setelah PBG gereja itu diberikan oleh Pemda bulan Oktober tahun lalu 2024, hanya dalam hitungan tidak sampai setengah tahun mereka sudah mampu mengumpulkan uang di atas 1 miliar. Mengapa itu bisa? Karena semangat.
karena kebersamaan, karena kesatuan hati. Tetapi celakanya banyak gereja ketika tantangan dari luar tidak ada, maka sesama anggota jemaat itu mulai sikut menyikut antara satu dengan yang lain. Ini kelemahan gereja kita, termasuk juga gereja HKBP. Maka ini menjadi suara firman Tuhan juga kepada kita melalui nas ini. Yang pertama, bagaimana kita membangun kesatuan hati di tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Supaya apa? Supaya setiap tantangan dan pergumulan yang terjadi atas kehidupan kita bukan membuat iman kita semakin kendor, tetapi membuat iman kita semakin teguh kepada Tuhan. Termasuk juga Bapak Ibu saudara-saudara, seperti layaknya orang yang memurnikan emas, ya. Emas itu kalau orang Indonesia biasa kenal emas 22 karat, ya. Itu yang biasa dipakai sebagai perhiasan. Itu di kisaran 80 sampai 90% kadar emasnya. Lalu kemudian ada 24 karat, emas 24 atau emas murni, itu di kisaran 95 sampai 98% kadar emasnya. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana cara memurnikan emas itu? Emas itu dimurnikan di wadah yang sangat panas, yang suhunya membutuhkan 1100 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius. Artinya 11 kali bahkan sampai 14 kali panasnya dari air mendidih. Dan mengapa emas itu harus dilelehkan? Karena kotoran emas itu berada di dalam emas itu sendiri. Maka harus dilelehkan dan lalu kemudian kotorannya akan keluar, termasuk di dalamnya adalah perak. Perak yang sudah berharga itu pun harus dikeluarkan dari emas untuk mendapatkan emas murni. Ketika kita menggambarkan itu sebagai kehidupan kita, maka kita membutuhkan lelehan itu. Kita membutuhkan ujian itu, kita membutuhkan sesuatu yang panas itu. Karena apa? Noda dan kotoran daripada iman kita seringkali bersembunyi di dalam hati kita, bersembunyi di dalam pikiran kita. Maka kita membutuhkan ujian daripada Tuhan untuk menguji iman kita. Maka itu juga kita melihat Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan Simon dalam nas ini. Pada saat itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan orang Samaria. Kalau kita membaca nas tadi, banyak orang yang terkagum-kagum dengan Simon. Ya. Simon itu disebutkan dalam nas kita sebagai seorang ahli sihir, ya. Seorang ahli sihir. Simon ketika itu menjadi tokoh yang sangat-sangat diidolakan, menjadi tokoh yang sangat-sangat dihormati, menjadi tokoh yang sangat dikagumi di kalangan orang Samaria. Dan banyak yang mengikuti dia, mulai dari anak kecil hingga orang besar. Lalu Simon itu menjadi percaya. Dalam ayat 9 itu dikatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar, kecil mengikuti dia dengan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi sihir yang dilakukan oleh Simon bagi orang Samaria itu adalah kuasa Allah yang sangat besar. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes berada di Samaria ketika itu, maka kejayaan, kehebatan Simon itu menjadi pudar. Ya, tidak ada lagi orang yang mengikuti Simon. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15 tadi itu, ya, yang ke-15 bahkan banyak orang yang akhirnya menerima firman Allah, ya, melalui rasul-rasul. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Memang ketika Allah bekerja melakukan kuasanya,
Sehebat apapun manusia itu, maka kehebatan manusia itu dengan sendirinya akan sirna ketika Allah sudah bekerja, ketika Allah sudah berkarya. Maka untuk apa kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kuasa kita, mengandalkan pengaruh kita? Hanya menunggu Tuhan yang bekerja saja. Kejayaan kita, nama besar kita, bahkan kekayaan kita bisa lenyap dalam hitungan detik. Karena itu tidak ada jalan yang terbaik bagi kita selain daripada senantiasa memakai kejayaan kita, bahkan kebesaran nama kita untuk melakukan yang baik, ya, untuk menolong orang lain, untuk membesarkan nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, akhirnya Simon menjadi percaya dan dibaptis juga dalam nas kita ini. Simon yang penyihir tadi akhirnya percaya dan dibaptis. Tapi persoalannya, dalam teori penginjilan ada dikenal metode penginjilan itu dengan metode memancing dan metode menjala. Artinya bahwa ketika ada penginjil yang memberitakan firman Tuhan, ada orang yang bisa ditangkap dengan metode memancing, ya, artinya satu persatu. Dan pasti ketika seseorang memancing, umpan yang ditujukan kepada ikan besar tidak akan mungkin mendapatkan ikan yang kecil, seperti itu. Tapi ketika seseorang menjala, ketika jalannya ditebarkan, maka akan kemungkinan ikut tertangkap juga ikan yang baik, ikan yang bisa dimakan, ikan yang tidak bisa dimakan, bahkan juga mungkin ular juga yang ketangkap. Maka nampaknya penginjilan yang kita temukan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ini agaknya penginjilan yang dilakukan Filipus tadi itu penginjilan seperti menjala. Maka semua orang atau banyak orang di Samaria ketika itu ikut terjala, ya, ikut terjala. Dan kemudian mereka memberi diri dibaptis. Termasuk diantaranya adalah Simon penyihir tadi. Dia kemudian dibaptis. Namun kita memperhatikan dalam nas ini, Simon ternyata belum move on, ya. Simon ternyata belum meninggalkan kehidupan yang lama. Maka ketika Simon si penyihir ini memperhatikan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, ketika mereka menumpangkan tangan kepada orang-orang banyak itu, dan lalu orang banyak itu menerima Roh Kudus, yang timbul di dalam pikirannya apa? Menjadikan semuanya menjadi ladang bisnis, menjadikan semuanya menjadi tempat di mana mendapatkan rezeki dan keuntungan. Maka dia berkata kepada Petrus dan Simon, kepada Petrus dan Yohanes berkata begini, Petrus, Simon, berikanlah kuasa itu kepadaku supaya aku memberi kamu uang. Jadi si Simon penyihir ini mengira bahwa semua bisa dibeli dengan uang. Maka Petrus menegur dia. Petrus berkata, ya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Binasalah kiranya uangmu, ya. Ini bahasanya luar biasa ini. Jadi Petrus dan Yohanes tidak berkata kepada Simon, binasalah engkau berserta dengan uangmu. Tetapi dikatakan, binasalah uangmu beserta dengan engkau. Itu artinya apa? Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan karena itu Yesus berkata juga, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Jika hartamu berkurang, hatimu pun akan berkurang.
Jika hartamu habis, maka hatimu pun akan habis. Engkau akan menjadi manusia yang tidak punya hati, tidak punya perasaan. Nah, karena itu barang siapa yang menggantungkan hidupnya kepada uang, ia akan binasa bersama dengan uangnya. Karena itu Petrus berkata, tidak ada yang bisa membeli kasih karunia dengan uang. Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi pesan penting dari nas ini dalam minggu Epifanes ini, bahwa kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang kita terima di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kita terima lewat pengorbanan Tuhan Yesus, memang kita semua menerima itu gratis. Kita diselamatkan bukan karena persembahan kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita kepada Tuhan. Ya. Kita diselamatkan bukan karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Semua kasih karunia Tuhan dan keselamatan yang kita terima dari Allah itu kita terima secara gratis. Tapi bukan karena kasih karunia itu murahan, diobral, ya, sehingga kita menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Jadi kasih karunia itu sekalipun gratis, tetapi sangat berharga bagi siapapun yang menerima kasih karunia itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada ungkapan begini. Memang dengan uang kita dapat membeli banyak hal. Ya, banyak barang yang kita bisa beli dengan uang. Tetapi ingat bahwa uang bukanlah segalanya. Ya, uang bukanlah segalanya. Kita dapat menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya bahkan ke Universitas Harvard, tetapi bukan untuk memperoleh anak yang berhikmat. Jadi dengan uang kita bisa menyekolahkan anak kita hingga ke Universitas Harvard, tetapi jangan harap dengan uang kita bisa membeli anak yang berhikmat. Dengan uang orang bisa membeli kasur tempat tidur yang sangat-sangat empuk sekali, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang orang bisa membangun rumah yang megah, yang besar, tetapi uang tidak bisa membeli rumah tangga yang hidup dalam damai sejahtera, yang hidup dalam saling mengasihi. Karena itu jangan andalkan keberadaan kita, kepunyaan kita, kepemilikan kita, segala sesuatu yang ada pada kita. Tetapi andalkanlah kasih karunia Tuhan yang murah, yang gratis itu. Ya, yang gratis itu, yang kita terima secara cuma-cuma. Dan kita mau segala kasih karunia, segala pemberian Tuhan yang kita peroleh, yang kita terima dari Tuhan, kita mau pakai itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada keluarga kita. Mari kita pakai segala karunia yang kita berikan, yang kita terima dari Tuhan, sebagai alat di tangan Tuhan menyatakan kebaikannya. Maka demikian juga ketika kita tiba di awal tahun ini, semua bukan karena kuasa kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jaminan harta kita, tetapi kita tiba di awal tahun ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Maka tahun yang baru ini menjadi tahun perenungan bagi kita, terutama di awal tahun ini, bahwa pertambahan tahun dalam kehidupan kita bukan hanya untuk mewujudkan cita-cita kita yang belum tersampaikan di tahun 2024 yang lalu. Bukan untuk mengejar segala kerinduan kita, segala target kita. Bukan itu. Tetapi bahwa Tuhan juga
memiliki cita-cita di dalam diri kita. Ketika Tuhan menghantarkan kita ke tahun 2025 ini, Tuhan mau kebaikan Tuhan, kerajaan Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin tersebar melalui kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama di awal tahun 2025 ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah memberikan karunia yang besar dalam kehidupan kami, yaitu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi pandu kami, yang menjadi Tuhan dan Raja kami. Ya Bapa di surga, selayaknya lah kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai rasa syukur kami atas pemberian-Mu yang besar. Karena itu Bapa di surga, ingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan kuasa kami, tidak mengandalkan bahkan kepintaran maupun hikmat kami sendiri, tidak mengandalkan kepemilikan kami, tidak mengandalkan segala sesuatu yang ada pada kami, tetapi kami hanya bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Karena itu Bapa di surga, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu itu menghantarkan kami dalam perjalanan kami yang panjang di tahun 2025 ini, dari awal bahkan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami boleh diingatkan bahwa Tuhan punya kerinduan atas kehidupan kami, yaitu supaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kerajaan Tuhan, firman Tuhan boleh tersebar, boleh tersampaikan kepada banyak orang, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan melalui keluarga kami masing-masing, keluarga jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.